Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya mujibas sa'ilin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwati fillah, Al-Asatiyatul Kiram, Allah kembali bahagiakan kita di tengah turunnya rahmat Allah, hujan. Kita menuju rumah Allah ini dengan doa, Allahumma amtirna bi rahmatik. Semoga Allah terus menghujani kita dengan rahmatnya, sawaban nafi'an, hujan yang beri manfaat untuk kita semua. Kali ini kita dalam kajian Cahaya Hati, yang insya Allah semua hati kita diberi cahaya hidayah oleh Allah, bersama akhi fillah Ustadz Ilham Subarja, sahabat Arifin. Dari tahun berapa kita Ustadz? 98 ya. Jadi dari Bujangan kita dulu kajian di Cibubur. Di Cibubur ya. Iya, subhanallah. Dakwah kita sempat naik ojek ya. Udah itu ditinggalkan ojeknya lagi ya. Banyak kenangan sama beliau, alhamdulillah. Dan qori kita yang akan bacakan Taujih Rabbani adalah Ustadz Muslim Farid. Beliau imam para penghafal Al-Quran. Allahu Akbar. Silahkan buka surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Wahai kaum mukmin, sungguh pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah ada suri tauladan yang baik bagi kalian yang mengharap rahmat Allah, yang beriman kepada hari akhirat dan banyak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwatal iman rahimakumullah. Murabi kita Ustaz Kiai Muhammad Arifin Ilham, mata'anullah bituli hayati. Dalam keserduan dan kesejukan jiwa lahiriah dan batiniah kita di pagi yang berbahagia ini, dan iklim yang selalu bersahabat dengan kita panjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi. Pada pagi hari ini kita dihimpun dalam kemuliaannya, bersambung rasa, bertaut hati, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk meninggalkan kebodohan kita, yaitu talabul ilmi. Cahaya hati di NTV siaran langsung yang berbahagia. Sekilas lintas corak dan warna kehidupan bangsa Arab sebelum Islam. Penyembahan berhala merupakan bentuk ibadahnya. Minuman keras dan judi kegemarannya. Perang antar suku tujuan hidupnya. Mengubur anak perempuan hidup-hidup merupakan kebiasaannya. Maka zaman itu disebut zaman jahiliyah.
Di tengah-tengah kebodohan yang hampir merata, kemaksiatan di mana-mana, lahir seorang bayi laki-laki yang kelak sanggup berubah peradaban manusia dalam tempo 23 tahun. Bukan hanya orang Islam yang bangga dengan Rasulullah, orientalis barat pun bangga dengan Rasulullah. Contohnya Michael Hart, dia pengarang 100 tokoh dunia. Dia meletakkan nama Rasulullah terdepan dari tokoh terkemuka dan berpengaruh di dunia. Padahal Michael Hart bukan Muslim. Dia beragama Nasrani, berkebangsaan Yahudi, berdomisili di Amerika Serikat, kagum dengan Rasulullah. Bahkan diperkuat lagi oleh Profesor Gustav. Tidak ada seorang manusia yang sanggup merubah tatanan kehidupan manusia dalam tempo 23 tahun kecuali baginda Rasulullah SAW. Sedangkan bangsa Perancis, kata beliau, ini memerlukan 30 keturunan atau 1000 tahun yang melahirkan generasi yang bercorak Perancis. Muhammad is the best, katanya. Satu cuplikan firman Allah yang dituangkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yardullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguhnya telah ada di dalam diri Rasulullah suri teladan yang baik. Bagi siapa suri teladan yang baik itu? Yang pertama, orang yang mengharap rahmat Allah. Yang kedua, orang yang beriman kepada hari akhir, bahwa hidup ini tidak akan lama, hidup ini sementara. Kemudian yang ketiga, orang yang selalu berzikir kepada Allah. Ini yang menjadi contoh Rasulullah SAW. Ikhwatal fillah rahimakumullah. Nabi Muhammad adalah manusia paripurna yang amat sempurna, dan di dalam seluruh kehidupannya beliau uswatun hasan. Seandainya perilaku baik yang dikerjakan sepanjang sejarah manusia, maka terkumpul pada pribadi Rasulullah SAW. Wajahnya yang tampan menawan tak bosan bila memandang. Bila berkata bagaikan untayan mutiara yang amat berharga. Bila berjalan di bawah terik matahari tidak tampak bayangan Rasulullah. Bila berkeringat harum bagaikan kasturi. Subhanallah. Karena begitu mulianya baginda Rasul, maka diizinkan Allah untuk memberi syafaat kepada umatnya di hari kiamat. Dalam sabdanya yang indah, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, wa in istajabtu da'wati syafaatan li ummati yaumal qiyamah. Aku menyembunyikan doaku sebagai syafaat kepada umatku di hari kiamat. Siapa yang tidak ingin pertolongan Allah dan syafaat Rasulullah SAW? Subhanallah. Ikhwatal iman rahimakumullah. Rasulullah SAW dilahirkan bukan hanya pribadi, bukan pribadi semata, tapi Rasulullah sebagai umatnya wajar dan pantas kalau kita mencintai Rasulullah SAW. Jawaban sederhananya adalah karena kita cinta kepada Rasulullah, karena Rasulullah lebih cinta kepada umatnya. Di akhir hayatnya, bukan hartaku, bukan istriku, dan bukan anakku yang disebut Rasulullah. Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Ikhwatal iman rahimakumullah. Oleh karena itu Rasulullah SAW yang harus kita cintai, karena memang di Indonesia ini banyak sekali nabi-nabi palsu. Padahal sepeninggalan Rasulullah itu Musailama al-Kadzdzab. Di Indonesia banyak sekali, padahal sudah jelas makana Muhammadun ahadim mirijalikum walakin Rasulullah khataman nabi. Nabi Muhammad itu bukan seorang laki-laki di antara kamu. Walakin Rasulullah, tapi dia Rasulullah khataman nabi, penutup dari semua nabi. Tapi di Indonesia banyak. Kita kenal Musaddiq, dia mengaku nabi, banyak pengikutnya. Ditangkap penjara 4 tahun, ngakunya dapat wahyu di Bogor. Padahal setahu kita di Bogor itu banyaknya Tales sama Bangkuang. Tapi dia ngaku nabi, Ustaz. Tidak cukup ujian sampai di situ. Di Bandung dirancang, tukang cukur sayuti ngaku nabi, banyak pengikutnya. Heran sama di Indonesia, banyak pengikutnya. Kemudian di Malang, Roy mantan petinju,
Ngaku Nabi dan Rasul. Sholat boleh diganti pakai bahasa Indonesia. Kan kacau nanti kalau sholat boleh diganti bahasa Indonesia. Yang pertama misalnya masuk di Masjid Ajikro orang Tasik, Allah Gustina Agung. Yang kedua masuk orang Padang, Allah nan Gadang. Yang kurang etis orang Betawi, Allah gede banget. Kacau nanti sholat. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian Lea Eden yang ngaku malaikat Jibril. Makanya paling hebat adalah polisi Indonesia bisa nangkep malaikat. Nggak ada di negara lain. Hebatnya ya. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah. Oleh karena itu figur sentral dalam kehidupan Rasulullah merupakan idola. Kalau generasi muda mengidolakan, kalau Ustaz dulu bilang Tommy Phil Collins, Steve Wonder, sekarang artis-artis Korea, Rasulullah jadi idola buat kehidupan kita. Kalau yang bapak-bapak Messi, Cristiano Ronaldo, Rasulullah yang harus jadi idola, yang menyelamatkan kita dalam kehidupan ini. Jadi kita terima kasih dan bersyukur karena Rasulullah adalah tuntunan kita sebagai pedoman hidup kita. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah. Oleh karena itu, di dalam kehidupan sehari-hari Rasulullah ini menjadi figur karena Rasulullah ahli strategi perang. Dia kepala keluarga yang teladan di tengah-tengah keluarganya. Dia manggil istrinya ya Humairah, istriku yang kemerah-merahan. Ini Rasulullah memang akhlaknya mulia. Makanya oleh karena itu banyak, bahkan namanya itu dijeplak ya. Itu jutaan manusia nama Muhammad. Tapi beda kalau Muhammad namanya terpuji, orangnya juga terpuji. Beda sama orang lain. Muhammad kadang-kadang nongkrong. Beda dengan Nabi Muhammad. Oleh karena itu Muhammad memang hebat sekali ya. Sampai orientalis barat pun mengakui kehebatannya. Kemudian bagaimana sholat, kan memang sedikit-sedikit bedanya dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah sedikit-sedikit sholat, kita mah sedikit sholat. Rasulullah sedikit-sedikit sodako, kita mah sedikit sodako. Rasulullah sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur, Ustaz. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita kehabisan bahasa memuji keagungan, kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah saja yang menciptakan beliau, memuji beliau. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau Muhammad la'ala khuluqin 'azim, memiliki akhlak yang amat sangat agung, amat sangat mulia, amat sangat terpuji. Dari semua makhluk yang Allah ciptakan, malaikat, para nabi, yang terdekat dengan Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya terus menerus, itu film mudhari itu, berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berselawat, artinya Allah terus menerus merahmati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para malaikat terus menerus mendoakan rahmat Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hamba yang beriman diperintahkan untuk banyak-banyak berselawat salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah sudah merahmati hambanya, maka hamba itu akan dimuliakan akhlaknya. Ikhwah, setiap ibadah amal soleh yang kita lakukan adalah sulamun ilallah, tangga mendekat pada Allah. Makin sungguh-sungguh, makin serius, makin khusyuk, makin dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah, Allah percikan sifat rahmat Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba Allah yang amat sangat dekat dengan Allah. Karena itu Allah percikan sifat rahmat yang luar biasa kepada beliau, buah dari kedekatan beliau kepada Allah. Ibadah tidak ada tanding. Siapa yang bisa ngikutin Nabi sholat malam?
walaupun bisa sholat malam bersama beliau berjamaah. Bahkan jin-jin pun, wa annahu la maqama Abdullah yad'u kadu yakununa alaihi ibadah. Jin-jin berdesakan untuk jadi makmum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi nggak bisa mengikuti beliau. Wa ta'ifatu minal ladzina ma'a. Sampai Ibnu Abbas mengatakan, subhanallah, rakaat pertama Al-Baqarah, siapa yang bisa mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Akhlaknya pada keluarga, akhlaknya kepada lawan, musuh yang menyakitinya. Sudah kita kehabisan bahasa. Allahu Akbar. Tapi ada berita gembira, ada umatku yang istimewa. Sahabat semua mendekat. Siapa ya Rasulullah? Apakah itu malaikat? Oh tidak, malaikat diciptakan tanpa nafsu. Apakah itu para nabi? Juga tidak, karena nafsu para nabi langsung dibimbing oleh Allah dengan wahyu. Apakah itu kita ya Rasul, para sahabat? Bukan, kalian langsung aku bimbing. Siapa umat yang istimewa? Mereka yang tidak pernah melihat aku, tapi mereka mencintai aku dan menghidupkan sunnahku. Mudah-mudahan kaji kita di waktu Isra tanda di antara tanda kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah Ustadz Ilham Subarja, berkah Allah menyertai antum. Ustadz Muslim Farid, berkah Allah menyertai antum. Ikhwafillah semua cahaya hati, berkah Allah menyertai semua. Jangan lupa infak amal jariah untuk pondok pesantren Az-Zikra. Hubungi Akhi Awaludin 0856 90.010 0856 90.010. Dan zikir kita di Masjid Az-Zikra tanggal 30 Rabiul Akhir atau 2 Maret. Kafaratul majlis, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Maafkan Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam